Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua sehat dan tidak lupa mengerjakan soal latihan pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas soal latihan pada video kemarin. Dan bagi yang sudah mengerjakan, silakan kalian mencocokkan jawabannya. Bagi yang belum mengerjakan, silakan kalian simak dan pahami pembahasan kali ini. Sekarang kita coba kerjakan latihan soal yang nomor 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 3 dan garis Y sama dengan 7 dikurang X. Karena pada soal ini tidak diberitahukan berapa batas-batas daerahnya, maka kita cari tahu dulu batas-batasnya dengan mencari titik potong dari kurva dan garis tersebut. Jadi kita sama dengankan dulu X kuadrat ditambah 2X tambah 3 sama dengan 7 dikurang X. Jadi X kuadrat ditambah 3X min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi di sini X ditambah 4 dan X dikurang 1. Sehingga X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Nah, jadi sudah kita dapatkan batasnya adalah dari min 4 sampai 1. Setelah kita tahu batas atas dan batas bawahnya, kita bisa langsung cari luas daerahnya. Tapi di antara kurva dan garis ini kita belum tahu mana nih yang ada di atas atau yang ada di bawah. Jadi kurva dikurangi garis atau garis yang dikurangi kurva. Tanpa perlu menggambarnya, kita bisa melakukan uji coba titik saja ya. Jadi misalkan X-nya sama dengan 0, lalu kita substitusi untuk kurvanya Y sama dengan, berarti jika X-nya 0 maka Y-nya 3. Sedangkan untuk garisnya, jika X-nya 0 maka Y sama dengan 7. Nah, karena nilai Y dari garisnya ini lebih besar daripada kurva, berarti garis ini letaknya berada di atas ya. Jadi luasnya kita peroleh dari integral min 4 sampai 1, lalu garisnya 7 min X dikurang kurvanya X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Jadi 4 min 3X min X kuadrat dx. Kita integralkan 4X min 3 per 2 X kuadrat min 1 per 3 X pangkat 3. Batasnya dari min 4 sampai 1. Sekarang kita substitusi X nya dengan 1. 4 kali 1 dikurang 3 per 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 per 3 kali 1 pangkat 3 dikurangi, nah ini X nya substitusi dengan min 4. 4 kali min 4 dikurang 3 per 2 kali min 4 kuadrat dikurang 1 per 3 kali min 4 pangkat 3. 4 dikurang 3 per 2 dikurang 1 per 3 lalu dikurang, ini adalah min 16 min 4 kuadrat 16. Nah ini jadi 3 kali 8 24 64 per 3. Jumlahkan dulu bilangan bulannya, jadi 4 dikurang min 16 dikurang min 24 44. Lalu ini min sepertiga min 64 per 3 min 65 per 3 min 3 per 2. Samakan penyebutnya. 264 dikurang 130 jadi hasilnya adalah 125 per 6, atau bisa kita ubah jadi pecahan campuran, yaitu 25 per 6 satuan. Kalaupun tadi kita tidak mengecek dulu apakah yang berada di atas itu kurvanya atau garisnya, tidak apa-apa. Jadi misalkan kita mengurangkan kurva dikurang garisnya ya. Kalau tadi kan kita cek dulu mana yang berada di atas. Kalau misalkan tidak kita cek, itu nanti hasilnya sebenarnya sama saja, hanya bedanya kalau misalkan kita terbalik mengurangkannya, maka hasilnya akan menjadi negatif. Cuma berarti langsung kita pahami saja bahwa jika luas itu pasti nilainya akan positif gitu ya. Yang nomor 2, tentukan perbandingan luas daerah yang diarsir dan luas persegi panjang di bawah ini. Daerah yang diarsir ini dibatasi oleh
kurva Y sama dengan X kuadrat dan suatu garis ini ya. Nah, garis ini. Nah, garis apakah itu? Garis Y sama dengan C kuadrat. Kenapa bisa demikian? Karena di sini terdapat koordinat, yaitu untuk X-nya sama dengan C, nah jadi kita substitusikan ke sini, Y sama dengan X kuadrat, berarti Y sama dengan C kuadrat. Nah, berarti jika nilai X-nya C, maka nilai Y-nya adalah C kuadrat, membentuk koordinat di sini. Berarti otomatis di sini juga nilainya adalah C kuadrat ya, atau koordinat 0, C kuadrat, sehingga bisa disimpulkan bahwa garis yang bagian atasnya ini yang membatasi daerah yang diarsir adalah Y sama dengan C kuadrat. Nah, kita bisa langsung cari luasnya ya, integral. Nah, batasnya ini adalah dari min C sampai C ya, min C sampai C kuadrat atau garis yang atas, garis yang membatasi daerah yang diarsir bagian atas adalah C kuadrat dikurang kurvanya, yaitu X kuadrat dx. Langsung kita integralkan C kuadrat dx, berarti C kuadrat X dikurang 1/3 X pangkat 3. Batasnya dari min C sampai C. Lalu kita substitusi X nya dengan C, jadi C kuadrat dikali C dikurang 1/3 C pangkat 3 dikurang, nah X nya kita substitusi dengan min C, jadi C kuadrat kali min C dikurang 1/3 kali min C pangkat 3. Maka hasilnya adalah C pangkat 3 dikurang 1/3 C pangkat 3 dikurang min C pangkat 3 ditambah 1/3 C pangkat 3. Nah, jadi 2C pangkat 3 min 1/3 dikurang 1/3 min 2/3 C pangkat 3, yaitu 4/3 C pangkat 3. Nah, lalu untuk luas persegi panjangnya, panjang dikali lebar. Panjangnya itu berarti kan dari min C sampai C ya, berarti panjangnya adalah C dikurangi min C, lalu dikali lebarnya dari 0 sampai C kuadrat, berarti C kuadrat dikurang 0. Jadi 2C dikali C kuadrat hasilnya adalah 2C pangkat 3. Lalu untuk perbandingan luasnya, berarti luas daerah yang diarsir, misalkan luas daerah yang diarsir dibanding luas persegi panjang, yaitu 4/3 C pangkat 3 banding 2 C pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Tentukan volume benda yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 6X min X kuadrat dan Y sama dengan 6 min X diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Perlu diperhatikan bahwa pada soal ini benda tersebut yang dibatasi oleh kurva mengelilingi sumbu Y. Jadi kita tidak bisa langsung mengurangkan Y sama dengan 6X min X kuadrat dan Y sama dengan 6 min X ya. Pertama kita gambar dulu grafiknya supaya kita bisa tahu posisi dari kurva dan garis tersebut. Yang pertama, Y sama dengan 6X min X kuadrat, bisa dipastikan bahwa ini adalah persamaan kuadrat ya. Kita cari titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya adalah 0. Maka kita faktorkan. Nah, jadi nilai X-nya 0 atau X-nya 6. Lalu setelah itu titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya yang 0. Nah, ketika X-nya 0, maka Y-nya 0 juga ternyata ya. Lalu kita cari juga titik puncak, yaitu XP dan YP. Ya, min B per 2A, berarti min 6 per 2 dikali A-nya adalah min 1 ya. XP-nya adalah 3. Lalu YP-nya, berarti kita substitusi saja ya supaya mudah. Jadi 6 dikali 3 dikurang 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Jadi titik puncaknya adalah 3,9. Lalu kita cari titik bantu, salah satu saja. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 6 dikali 2 dikurang 2 kuadrat, yaitu 8. Jadi titik bantunya adalah 2,8.
8. Nah, setelah kita menemukan titik-titik untuk membuat grafik dari kurvanya, sekarang kita buat grafik garisnya. Y sama dengan 6 min X. Kalau ini mudah saja ya, karena dia cuma persamaan linear atau persamaan garis, jadi lebih mudah untuk membuat grafiknya. Nah, kita bisa buat tabel sederhana. Jika nilai X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Jika nilai Y-nya 0, maka X-nya 6. Nah, jadi titik potongnya ada di 0,6 dan 6,0. Nah, jadi nanti lebih mudah untuk membuat grafiknya. Nah, sekarang kita buat grafiknya pada bidang kartesius. Nah, setelah kita buat grafiknya, ternyata kita menemukan titik potong kurva dan garis, yaitu pada koordinat 1,5. Nah, karena kita akan memutar daerah ini terhadap sumbu Y sebesar 360 derajat, berarti kita mencari batasnya bukan pada X lagi, melainkan pada Y, yaitu titik potongnya dari 0 dan juga 5. Jadi batasnya adalah dari 0 sampai 5. Nah, dan karena kita juga mengetahui bahwa fungsinya itu terhadap Y, maka kita harus ubah fungsinya menjadi terhadap X. Untuk fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan 6X min X kuadrat, kita faktorkan ruas kanannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi Y min 9 sama dengan 6X min X kuadrat min 9. Nah, lalu supaya lebih mudah dalam memfaktorkannya, kita kalikan dengan negatif 1. Jadi 9 min Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Jadi 9 min Y sama dengan X min 3 kuadrat. X min 3 berarti adalah akar dari 9 min Y. Lalu X sama dengan akar dari 9 min Y plus 3. Nah, kita sudah menemukan bahwa X sama dengan akar dari 9 dikurang Y ditambah 3. Karena dalam mencari volume benda putar, kita butuh untuk mengkuadratkan fungsinya, maka langsung saja kita kuadratkan nilai X-nya. Jadi X kuadrat sama dengan akar dari 9 dikurang Y ditambah 3 kuadrat, yaitu 9 min Y ditambah 6 akar 9 min Y ditambah 9, atau X kuadrat sama dengan 18 min Y ditambah 6 akar 9 min Y. Nah, sekarang kita cari untuk yang persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 6 min X. Ya, berarti ini mudah ya, berarti X sama dengan 6 min Y. Kita cari juga kuadrat dari X-nya, yaitu 36 min 12Y ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita bisa langsung cari volumenya. Jadi volumenya adalah Pi integral, batasnya tadi adalah Y-nya ya, yaitu dari 0 sampai 5. Karena tadi kita sudah menggambarkan grafiknya dan sudah kita lihat bahwa yang bagian atas adalah kurvanya, maka berarti 18 kurang Y ditambah 6 akar 9 min Y dikurang garisnya, yaitu 36 dikurang 12Y ditambah Y kuadrat. Nah, integralnya terhadap Y, dy berarti ya. Kita hitung pengurangannya dulu, jadi Pi integral 0 sampai 5 min 18 ditambah 11Y ditambah 6 akar 9 min Y kuadrat dy. Lalu kita integralkan, min 18Y ditambah 11 per 2 Y kuadrat. Lalu akar 9 min Y ini kan 9 min Y pangkat setengah ya. Kita integralkan jadi 4 9 min Y pangkat 3 per 2 min 1/3 Y pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 5. Kita substitusi sehingga min 18 dikali 5 ditambah 11 per 2 dikali
5 kuadrat dikurang 4 kali 9 min 5 pangkat 3 per 2 dikurang 1/3 dikali 5 pangkat 3. Nah, karena semua ini disubstitusikan dengan 0, maka hasilnya 0 kecuali yang ini ya. Berarti 4 dikali 9 dikurang 0 pangkat 3 per 2. Nah, ini masih ada hasilnya, berarti ini kan bukan 0 lagi. Oke, langsung kita hitung semuanya. Jadi yang adalah min 90 ditambah ini adalah 275 per 2. Lalu ini adalah 32 dan ini adalah 125 per 3. Lalu ini jadi hasilnya adalah ditambah 108. Nah, kita jumlahkan untuk yang bilangan bulatnya, jadi min 90 min 32 plus 108 hasilnya adalah min 14. Jadi kita bisa langsung samakan penyebutnya untuk yang pecahan-pecahan juga. Jadi min 84 ditambah 825 dikurang 250 per 6. Hasilnya adalah 491 per 6 pi satuan volume. Jadi begitulah cara mengerjakan untuk yang nomor 3. Jika kalian punya cara lain, silakan, jangan khawatir, banyak jalan menuju satu jawaban yang benar. Baiklah, sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.